Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengelola stok barang kita atau produk kita yang siap dijual. Baik, langsung saja. Di sini pastikan statusnya CC Killernya adalah on ya, atau hijau. Masukkan user dan password yang sudah kami bagikan, kemudian kita login. Nah, di sini ada menu pembelian, menu transfer stok, master, stok opname, dan laporan. Saya akan menjelaskan dulu atau memberikan catatan ya bagaimana alur kerjanya. Di sini ada yang namanya master atau barang ya. Nah, di master pada bagian barang atau produk ini adalah tempat di mana kita menyimpan semua produk kita. Di master barang ini ada produk kita yang sudah di packing, ada yang belum di packing. Maksudnya belum di packing ini adalah produk mentahan yang kita lakukan pembeliannya di supplier atau nelayan. Kebetulan contoh dalam video ini adalah CP Sinar Harapan pada penjualan ikan. Nah, yang pertama dilakukan oleh admin adalah mengisi data stok yang ready. Mengisi data stok yang ready. Di mana? Di master pada barang. Kita lihat ya di menunya. Masuk di master pada barang. Nah, disinilah kumpulan-kumpulan daftar nama barang kita dan stok yang tersedia. Baik stok yang dibeli dari supplier atau stok yang ready untuk siap dijual. Nah, kemudian bagaimana nih langkahnya? Yang pertama yang dilakukan oleh seorang admin adalah mengisi stoknya dulu. Kita masuk ke gudang nih, kita masuk ke tempat produksi barang kita. Kita cek dulu ikan layur 200 up ada nggak stoknya. Kalau tidak ada ya tetap dikosongkan saja. Nanti diisi setelah pembelian. Kemudian misalkan kita cek lagi ada udang kipas nggak di gudang kita. Ada ternyata ada 200 kilo nih. Nah, tinggal kita input nih stok yang tersedia yang siap jual ya, yang sudah di packing. Kita edit data. Kemudian kita masukkan stoknya. Anggap saja 200 kilo. Nah, kita hanya masukkan angkanya saja ya, kilonya tidak usah. Kemudian bagaimana kalau misalkan stok itu menggunakan koma? Nah, jadi pengisiannya anggap saja 125,8 kilo. Nah, komanya ini diganti titik ya. Jangan menggunakan koma, tapi titik. Kalau sudah, tinggal kita submit atau simpan. Otomatis datanya sudah masuk nih stoknya. Nih, udang kipas 125,8. Oke, sudah jelas ya. Jadi yang pertama dilakukan oleh admin adalah mengisi stok yang sudah ready, yang sudah di packing, yang siap dijual. Langkah kedua, seandainya nih stoknya sudah kita isi nih, ada juga yang kosong. Kita akan masuk pada catatan nih. Kita lakukan yang namanya pembelian. Pembelian ini produk mentahan ya, produk mentahan yang kita beli ke supplier atau nelayan. Nah, kita pilih ke pembelian transaksi. Oke, di sini status pembeliannya cash, kita isi dulu. Nomor invoice tidak perlu dirubah, tinggal kita simpan saja. Nah, kemudian kita pilih kode barangnya. Di sini udang kipas stok yang tersedia adalah 125,8 kilo. Saya akan tambahkan lagi ya. Saya akan tambahkan. Kita pilih di sini. Kemudian harga beli kita ke supplier berapa nih? Masukkan. Contoh saja nih, contohnya 12.000 per kilonya. Kita masukkan. Kemudian jumlah yang kita beli 25 kilo misalkan. Tinggal kita refresh ya. Nah, di sini juga kita pilih nelayan atau suppliernya. Saya pilih Pak Budi ya. Nah, kemudian kita masukkan 300.000. Kalau sudah selesai tinggal kita simpan payment.
Dan kita sudah bisa mencetak invoice-nya. Jadi pembelian kita kepada supplier sudah ada invoice-nya ya. Tinggal kita cetak untuk jadi dokumentasi kita atau bahan laporan kita. Jadi yang menjual di sini suppliernya adalah Pak Budi, kemudian adminnya adalah Mbak Pesneli. Apa yang dibeli? Udang kipas ukuran 300-500, jumlahnya ada 25, harga per kilonya 12.000 dan total jumlahnya 300.000. Oke. Kita sudah melakukan pembelian nih, otomatis udang kipasnya tadi bertambah ya menjadi 150,8. Nah, ini bagaimana nih? Karena stok yang kita masukkan tadi itu 125,8. Itu stok yang sudah siap jual. Sementara di udang kipas 300-500 tadi kita tambahkan pembelian kepada supplier sebanyak 25 kilo dan itu belum kita packing. Nah, bagaimana nih? Statusnya bercampur antara stok yang sudah di packing sama yang belum di packing. Kita pergi ke, lihat catatan, kita pergi ke stok opname. Jadi di sini admin bisa menyesuaikan produk hasil pembelian dan packing. Tinggal kita pilih deh menu stok opnamenya. Ya. Pastikan sebelum kita ke stok opname, kita copy dulu kode barang udang kipasnya. Karena kita akan melakukan stok opname. Kita pilih per produk ya. Apa sih gunanya stok opname nih? Stok opname nih untuk menyesuaikan stok ya. Stok yang siap dijual. Jadi kita proses. Kemudian kita masukkan kode barang yang tadi sudah kita copy. Jadi tadi kalau tidak salah 150,8 kilo. Nah, realnya setelah kita cek di gudang, setelah pembelian kepada supplier atau nelayan tadi kan 25 kilo ya. Ternyata hasil packingannya bertambah menjadi 30 kilo misalkan. Nah, otomatis kita tambahkan lagi, kita sesuaikan lagi stok kita dengan hasil pembelian yang sudah kita packing. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Anggap saja hasilnya menjadi 300 kilo. Nah, kita kasih catatan penyesuaian stok ya, kemudian kita submit. Di situ nanti ada keterangan ya. Nah, stok di sistem ya. Stok di sistem ada 150,8. Ini campuran nih dari pembelian dengan stok yang ada di gudang. Kemudian stok fisiknya realnya ada 300. Selisihnya berapa? Selisihnya ada di 149,2. Jadi stok yang real ada di 300. Catatannya apa nih? Penyesuaian stok. Oke, proses kita selesaikan. Maka ya, kita cek lagi di barang ya. Di sini status udang kipas 300 stoknya ada 300. Jadi stok di sini sudah ready nih, siap dijual. Tidak ada lagi campuran barang atau produk mentahan yang kita beli ke nelayan dengan stok yang siap dijual. Jadi kuncinya di sini adalah pertama, admin mengisi data stok yang sudah ready dulu. Ya, di mana mengisinya? Di master barang. Kemudian kita pilih edit data ya. Di sini ya, stoknya masih kosong, kita isi dulu stoknya nih. Pengisian stok ini hanya dilakukan satu kali saja. Pengisian stok ini hanya dilakukan satu kali saja. Nah, jika sudah selesai, kita akan melakukan yang namanya pembelian. Pembelian ini kepada supplier atau nelayan. Otomatis stoknya itu bertambah nih, bercampur antara hasil packingan dengan produk mentahan. Bagaimana cara kita membuat ini menjadi packingan semua? Kita lakukan yang namanya stok opname. Jadi admin menyesuaikan produk hasil pembelian dan packing. Ada catatan baru nih, produk yang dijual tanpa pembelian langsung dikelola di stok opname. Maksudnya apa? Kebetulan di CP Sinar Harapan ada menjual es balok dan itu tidak melakukan pembelian. Jadi otomatis stok opname saja langsung kita sesuaikan.
Jadi es balok ya. Es balok di sini kita cari. Jumlahnya ini kan ada 54 nih. Untuk menambahkan stoknya, penyesuaian stoknya langsung ke stok opname. Di copy dulu kode barangnya. Oke, maju terus untuk CP Sinar Harapan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.